cara ataupun tips tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar daring ini. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Rian. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, di sini kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun masih belum bisa kita melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi pembelajaran daring ini mudah-mudahan bisa diikuti anak-anak semuanya dengan baik. Nah, di sini Pak Rian nanti akan memberikan satu materi. Materinya tentang apa? Ya nanti kita bisa ikuti bersama. Nah, selama berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini ya, pembelajaran di Indonesia itu dilaksanakan secara daring ya, bisa dalam jaringan ataupun online. Demi apa? Demi menghindari penyebaran virus COVID-19 dan juga sebagai penerapan physical distancing yang telah diterapkan oleh pemerintah dan juga gugus tugas COVID-19. Nah, dengan demikian pembelajaran tatap muka itu sementara itu ditiadakan. Nah, semenjak berlangsungnya masa pandemi ini ya, tidak heran jika banyak siswa, banyak peserta didik itu yang mengeluh. Kenapa? Karena pembelajaran sistem daring yang ditetapkan ini membuat jenuh. Nah, karena mungkin mereka merasa bosan ya, dan juga mengalami kejenuhan pada saat belajar sistem daring ini. Nah, di sini nanti Pak Rian ya sedikit ingin berbagi ya, cara ataupun tips tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar daring ini. Ya, mudah-mudahan nanti tips ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, mau tahu untuk tips yang pertama ya? Untuk yang pertama itu adalah mengatur waktu sebaik mungkin. Nah, perlunya ya, tentu kalian perlu ingat bahwa kalian sebagai pelajar itu harus pandai mengatur waktu. Ada waktu belajar ya, ada juga waktu untuk membantu orang tua, kemudian bermain bersama teman dan lain sebagainya. Nah, begitupun dengan pembelajaran daring ataupun online ini. Harus pandai mengatur waktu, mengatur jadwal dengan sebaik mungkin. Dan jangan sampai terus-menerus dikejar deadline. Tugas numpuk, pekerjaan, PR, dan sebagainya numpuk, materi numpuk, dan sebagainya. Karena dengan hal tersebut itu malah akan merusak mood kamu. Dan pastinya juga akan memicu timbulnya malas untuk belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang kamu sukai. Nah, menguasai diri dan gaya belajar seperti apa itu harus ditentukan. Nah, kenapa? Karena hal itu sangat membantu. Apakah kamu harus belajar di tempat keramaian ataupun belajar di tempat yang sepi. Nah, untuk menambah apa? Menambah kefokusan saat belajar daring. Nah, tentunya untuk gaya belajar di sini kalian harus paham dulu kalian tuh gaya belajarnya itu seperti apa ya. Ada yang dengan audio, ada yang visual ataupun audio visual. Nah, kamu sendiri yang harus tahu tentang dirimu sendiri, bagaimana cara kamu belajarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran di dalam sistem daring ini. Nah, berkaitan dengan itu, untuk pembelajaran daring ya sudah pasti membutuhkan yang pertama itu kuota internet. Nah, dan juga jaringannya pun harus
stabil, harus kuat. Nah, itu perlu kamu cek juga jaringan, terkait jaringan harus dicek apakah jaringan di tempat kalian itu kuat atau tidak. Agar apa? Agar ketika mengakses aplikasi pembelajaran dari sekolah itu bisa ya, lancar. Apabila saat pembelajaran yang berlangsung itu membahas tentang materi ataupun hitung-hitungan, tentu saja kamu juga harus menyiapkan alat dan juga pembelajaran berupa mungkin alat tulis untuk menghitung dan sebagainya. Itu perlu dipahami. Nah, kemudian yang keempat, tidak perlu memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring ini. Kenapa? Ya, hal ini itu merupakan suatu problem bagi siswa ataupun pelajar, karena mereka akan berpikir bahwasanya akan mengalami kesulitan selama mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, makanya alangkah baiknya ya kita menepis pikiran. Berarti dalam pikiran kita itu kita hilangkan jauh-jauh sebelumnya. Akan mudah apabila tanpa dibarengi dengan keluhan-keluhan yang tidak penting. Jadi tidak usah berpikir yang macam-macam, hilangkan pikiran-pikiran negatif ya. Jadi kita pikirannya akan selalu fresh, karena semua hal pasti ada jalan keluarnya. Nah, kita mulai dari pikiran kita, jernihkan dulu, positifkan pikiran kita, maka kita akan nyaman ketika mengikuti pembelajaran daring ini. Kemudian yang kelima, menentukan target pencapaian nilai nantinya di akhir semester. Nah, ini juga penting ya. Itu untuk apa? Itu untuk menambah semangat semangat saat menjalani pembelajaran dengan sistem daring ini ya. Kenapa? Dan tentunya juga walaupun kita masih pembelajaran daring, tentunya harus tetap punya target target pencapaian nilai. Dengan demikian juga ya, dibarengi dengan berusaha dengan keras, kemudian belajar dengan maksimal agar semua yang kita targetkan itu nilainya bisa tercapai. Nah, kemudian ini yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini menyediakan waktu. Ya, menyediakan waktu untuk menghibur diri. Nah, penting ini ya. Jika belajar terus-menerus dan memaksakan diri, tentu saja itu akan mengakibatkan kejenuhan ya. Nah, untuk menghindari itu kita perlu mengambil sedikit waktu ya untuk menghibur diri. Nah, namanya menghibur diri itu waktunya itu seperlunya saja ya. Jangan sampai kita berlarut-larut untuk kesenangan diri sendiri. Nah, sehingga kita melupakan tugas kita sebagai seorang pelajar itu untuk belajar. Nah, mungkin kalian bisa menghibur diri sendiri, bermain game ataupun refreshing bersama teman, keluarga ya, mencari tempat ataupun suasana yang menyenangkan ya, agar pikiran kita pun tetap fresh. Nah, itu mungkin tips sedikit ataupun cara ya, dari Pak Rian, sedikit 6 cara mengatasi kejenuhan dalam belajar sistem daring ini. Nah, mungkin yang perlu kalian lakukan adalah tahu diri kalian sendiri, bagaimana kondisi kalian, semangatnya seperti apa, yang tahu diri kalian sendiri. Makanya dengan tips ini mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun sedikit, tapi kalian bisa menerapkannya. Ataupun kalian mungkin punya cara-cara ataupun tips yang lain, silahkan bisa coba ataupun bisa berbagi dengan Pak Rian. Pak, ada tambahan caranya seperti ini. Nah, mungkin menurut kalian seperti itu tidak apa-apa ya, itu nanti bisa kita tambahkan. Nah, mungkin seperti itu dulu dari Pak Rian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini walaupun sedikit itu bermanfaat ya. Tetap jaga kondisi kalian ya, dan juga imun tubuh kalian ya. Jangan lupa makan yang banyak biar tetap sehat ya. Mungkin cukup sekian ya Pak Rian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.